Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata Adian Napitupulu yang mengaku diancam Luhut. Jangan kau lawan-lawan aku udah biasa habisi orang. Wah, benarkah seperti itu begitu ya? Tetapi melihat realitasnya ya sih sebenarnya sah-sah aja. Siapa yang mau melawan terkait dengan Pak Luhut begitu kan? Semua orang pasti takut begitu. Tetapi apalagi si Adian begitu, wah enteng banget begitu ya. Jadi artinya apa yang diasumsikan mereka, apa yang dipertentangkan mereka begitu. Muncul spekulasi banyak di masyarakat begitu ya. Tetapi kalau kita melihat dari perkembangan hari ini, apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Luhut begitu kan, ada sesuatu yang memang membuahkan hasil, ada yang memang tidak begitu. Tetapi ini kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini yang lakukan netizen begitu ya, banyak sekali pro dan kontra. Asik gelar tiker ah. Mana nih Komnas HAM punya nyali nggak untuk menyelidiki testimoni LBP ini ya, para keluarga korban yang sudah dihabisi menunggu keadilan untuk ditegakkan. Apa mereka begitu ya? Petugas partai seperti Adian saja diancam mau dihabisi, apalagi rakyat seperti Fathia dan Haris Azhar ya. Luar biasa Opung ya. Opung bahwa jangan lupa ya, Opung Cendana saja berkuasa 32 tahun lamanya, tapi ya setelah candanya jatuh mereka tidak ditakuti ya, semut sekalipun. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Tapi melihat realitasnya dan perkembangan hari ini ya, kinerja Pak Luhut sangat luar biasa juga begitu ya. Siapa yang kau habisi Pung? Ini banyak sekali kritikan begitu ya. Hanya untuk mencari sensasi dan menarik simpati agar orang-orang pada lupa kepada Anies Baswedan. Fokus bro, jangan mudah terperdaya oleh seorang yang berbau busuk. Mari pakai akal sehat kalau bangsa ini pengen maju. Ya kita bergandengan tangan untuk memajukan bersama-sama begitu kan. Kalau polarisasi yang dibangun untuk mereka begitu ya, ngapain juga begitu ya. Sebenarnya Bang Adian itu juga ada kepentingan ya, ada yang tahu nggak ya, adik junior dari organisasi yang didikan sekarang ya jadi komisaris independen di anak perusahaan BUMN. Siapakah mereka begitu ya? Ya kita tahu siapa mereka begitu kan, saling cakar-cakaran seperti apa begitu ya. Badi males bener dengar beginian ya, mau cerita aja ya. Dulu ada tukang obat di pasar, orang-orang ngumpul ya. Orang nonton pasti ada yang kecopetan. Lalu ada satu belagak jagoan nangkep copet ya. Ini banyak sekali ya diumpamakan seperti itu begitu. Tapi inilah demokrasi kita harus hargai itu begitu ya. Maka dengan bangganya mengatakan udah biasa habisi orang. Warganya suruh rukun, giliran petingginya pertontonkan sifat angkuh yang tidak mencerminkan kerukunan sesama warga negara. Apakah benar apa yang disampaikan Luhut? Itu kan masih muncul spekulasi si A, si B, si C begitu kan. Artinya apa? Ya kita tahulah bangsa kita kok semakin hari kok semakin kepedulian terhadap warga kok semakin menurun begitu kan. Apalagi banyak orang yang kemudian ya nonton film biru begitu ya, terus kemudian korupsinya angka luar biasa begitu, pemerkosaan begitu ya. Ini sangat luar biasa begitu. Ini yang seharusnya kita perhatikan juga begitu ya. Bahkan ya ingin udah menterinya Pak Presiden ya, amam partainya Pak Presiden jadi gontok-gontokan. Ya, tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini ya. Ini beritanya ya, Adian Napitupulu ya mengaku diancam Luhut. Jangan kau lawan-lawan aku udah biasa habisi orang. Benarkah seperti itu? Mari kita baca ya. Adian membahas hubungan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sempat menjadi buruk ya. Politisi PDIP tersebut mengungkit ya kembali cerita ketika dirinya pernah diancam oleh Luhut Panjaitan. Ia mengatakan keributan antara keduanya terjadi ketika Indonesia sedang dilanda COVID-19. Awal Adian Napitulun bertemu dengan Luhut Panjaitan di Hotel Grand Hyatt ya untuk membicarakan perihal tanah eks Cendana ya. Pada saat itu ia mengaku mengkritik kinerja Menteri Pertahanan Sofyan Jalil yang dianggap ya tidak dapat menyelesaikan persoalan itu. Sementara itu Luhut Panjaitan turut membawa Pandana Baban dalam pertemuan itu. Kenapa begitu ya? Lebih lanjut di tengah pembicaraan Luhut Panjaitan tiba-tiba meminta Adian Napitulu untuk tidak menambah beban persoalan Presiden Jokowi. Kok apa begitu kok main-main seperti ini begitu ya? Dalam podcastnya ya si Nababan ini begitu kan ya, kemarin ya menunjukkan seperti itu. Kita lihat saja begitu kan di podcastnya itu begitu ya.
Jadi artinya apa? Kalau ini bongkar-bongkaran begitu, lantas bagaimana? Apakah semua orang bangsa kita tersandra dengan seperti itu begitu kan? Artinya apa? Artinya bisa saja seperti itu. Wajar ya. Kalau dikaitkan dengan Pilpres ini ya, siapa yang pro terhadap itu mungkin akan dipilih oleh istana begitu ya. Tetapi orang yang membongkar habis-habisan siapa mereka, yang melawan mereka begitu, ya bisa saja itu jauh untuk dipilih begitu kan. Ya, tetapi inilah kemunduran demokrasi begitu ya. Bahkan yang mendengar tegur seperti itu, bawahan Megawati Soekarno Putri langsung membalas dengan menyatakan dirinya tidak bermaksud untuk menyusahkan sang presiden. Namun pria yang dikenal sebagai tangan kanan Jokowi itu tetap kesal dan meminta kepada Adian Napitulu dan Pandana Baban untuk tidak pernah memanggil Jokowi dengan sebutan Mas ya. Saya aja ke presiden tuh saya panggil Pak Presiden. Kalau kalian kan seenaknya ya, Mas Baslah apalah, ujar Luhut Panjaitan. Dilansir dari saluran YouTube Total Politik ya. Bahkan lalu Adian Napitulu menjawab bahwa dirinya enggan mendengarkan nasihat Luhut Panjaitan. Hal itu membuat Luhut Panjaitan naik pitam dan mengancam pria yang pernah berkuliah ya di Universitas Kristen Indonesia Alice Uki tersebut. Ini kok ada apa begitu kan ya? Apakah ini ada sesuatu begitu? Mari kita baca. Jangan ya, kamu jangan ngelawan-lawan aku ya. Aku udah biasa ngabisin orang katanya ya. Mau habisi aku juga bisa ancam untuk dengan kematian, tutur Adian. Kalau sempat dilerel pada Pandana Baban, keduanya tetap saling melanjutkan pertikaian. Jangan mentang-mentang berkuasa loh, nggak pernah presiden komplain kita, ucapnya. Jangan kau lawan-lawan aku udah biasa habisi orang. Memangnya aku takut, jawab Adian. Inilah yang kemudian ya perseteruan luar biasa begitu. Apa yang mau direbutkan ini begitu kan? Apa yang dipertontonkan ini semua begitu kan? Pejabat-pejabat negara kalau dipertontonkan seperti ini, wah kacau begitu ya. Apa sih yang harus kita rebutkan? Apa sih urgensinya ini semua? Kan begitu logika kita begitu. Artinya apa? Artinya selama ini perebutan-perebutan seperti ini tidak perlu kita ungkap ke publik begitu kan, apalagi soal ngancam-ngancam apakah ini benar atau tidak begitu ya. Ini dikutip dari suara.com atau Kelora ya. Adapun cerita yang terjadi antara Adian dan Luhut sebelumnya sudah pernah disampaikan oleh Pandana Baban pada Januari 2023. Sampai berita itu diturunkan belum ditemukan tanggapan Luhut Binsar Panjaitan tentang hal tersebut. Inilah yang kemudian kenapa sih orang-orang seperti ini yang kemudian dipertontonkan begitu ya. Padahal kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di berbagai pemerintah hari ini begitu kan, semestinya kan tidak perlu seperti itu begitu. Ya walaupun dia berkuasa dan sebagainya, seharusnya kan menghormati satu sama lain begitu ya. Apalagi kader PDIP begitu kan, apalagi satunya menteri begitu kan. Bagaimana begitu, Pak Jokowi pasti bingung ini kan. Gimana ini mau ditindak gimana begitu kan. Mau ditindak Luhut ya, ada kader PDIP si Adian begitu ya. Terus kemudian ditindak Adian, terus kemudian ngamuk PDIP begitu kan. Bisa saja seperti itu begitu. Akhirnya apa? Akhirnya tadi sudah disebutkan di sini begitu kan. Sampai berita dibuat ya, belum ada tanggapan dari Luhut Binsar Panjaitan. Ya, kita lihat saja ekspresinya dan perkembangan politik hari ini yang ada di Indonesia. Tentunya kita lihatlah bahwa ternyata saya lihat ya, orang-orang penguasa itu ya mungkin ada sesuatu yang dimainkan oleh mereka begitu, siapapun orangnya begitu ya, terutama dalam kondisi apalagi dalam birokrasi, wah bisa saja main-main situ begitu kan ya. Tetapi kita lihat perkembangannya ke depan, kira-kira seperti itu begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.